Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita melanjutkan kembali belajar bersama kitab Fathul Qorib. Kali ini kita akan menyampaikan faslun fi istimali alati siwak. Faslun bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi istimali alati siwak, pasal menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa siwakan itu sangat dianjurkan dalam agama kita. Bahkan dalam sebuah hadisnya, Aukamakol, Kanjeng Nabi mengatakan laulaan asyuqa ala ummati la amartuhum bisiwak, kurang lebih seperti itu Aukamakol. Jadi andaikan aku tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka untuk melakukan siwak. Sangat dianjurkan seperti itu. Ada hadis lagi yang mengatakan Aukamakol, rok'atani dalam satu riwayat rok'atani bisiwakin tak dilu seterusnya, kurang lebih maksudnya ya. Jadi 2 rakaat dalam satu riwayat, 1 rakaat sholat dengan siwakan itu bisa membandingi 70 rakaat dengan tanpa siwak. Jadi 2 rakaat siwak dalam satu riwayat, 1 rakaat sholat dengan siwakan itu bisa membandingi sholat 70 rakaat tanpa siwakan. Sangat dianjurkannya siwakan. Pun kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa min sunanil wudhu, siwakan itu termasuk dari kesunan-kesunan wudhu. Jadi wudhu itu kan ada kesunan-kesunannya, diantaranya adalah siwakan. Wa yutlaku as-siwaku aidon alamai yustaku bihi min arokin wa nahwih. Kata-kata siwak itu juga digunakan, atau kata-kata siwak itu juga dipakai untuk benda yang digunakan untuk siwak. Jadi benda yang digunakan untuk siwak seperti kayu arok dan lain sebagainya. Jadi kata siwak itu juga dipakai untuk bendanya, benda yang digunakan untuk siwak itu, kayunya itu. Nah, siwakan itu bisa menggunakan kayu arok itu yang paling utama itu ya. Tapi tidak harus dengan kayu arok. Yang penting menggunakan benda yang kasar dan suci. Itu benda yang kasar dan suci. Bahkan bisa menggunakan dengan kain, tentu dengan sikat gigi lebih bisa. Ya. Tapi tentu harus dengan niat siwakan. Itu. Dilanjutkan lagi, wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwakan itu sangat disunahkan dalam segala keadaan. Dalam keadaan apapun, dalam waktu kapanpun, siwakan itu disunahkan. Jadi ketika mau baca Quran, ketika mau ngaji, ketika mau sholat, ketika mau makan, mau minum, mau tidur, mau masuk masjid, mau masuk rumah, dan sebagainya, sangat disunahkan untuk siwakan. Wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawal li shaim fardhon aw naflan. Dan tidak dimakruhkan dengan makruh tanzih kecuali setelah lingsirnya matahari, setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang puasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Jadi siwakan itu hanya dimakruhkan bagi orang yang puasa ketika masuk waktu zuhur, hanya itu tok. Hanya masuk waktu zuhur, sebelum masuk waktu itu tetap disunahkan untuk siwakan. Karena ada hadis la khulufu famis shaim atyabu indallah minal miski au kamakol, kurang lebih. Jadi bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi menurut Allah daripada bau minyak misik. Sehingga mungkin cara berpikirnya itu bau mulutnya orang puasa lebih wangi menurut Allah, kok mau dihilangkan, itu kan ya, makruhnya di situ kayaknya. Baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah gitu. Jadi ketika tergelincir matahari bagi orang yang puasa niku makruh melakukan siwak. Wa tazulu al-karoha bi ghurubi syamsi, dan hukum kemakruhan itu bisa akan hilang ketika terbenamnya matahari. Ketika masuk waktu maghrib itu hukum kemakruhan siwakan itu hilang, menjadi sunnah lagi. Wahtaro an-Nawawi adamal karohah mutlakon. Akan tapi Imam An-Nawawi memilih tidak adanya hukum makruh secara mutlak. Meskipun bagi orang yang puasa setelah
masuk waktu zuhur tetap disunahkan menurut pendapatnya Imam An-Nawawi. Bahwa asyiwak fi salasati mawadi asyatu istihbaban min ghairiha. Siwak dalam 3 keadaan itu lebih sangat disunahkan daripada selain dari 3 niki. Dalam 3 keadaan ini siwakan itu lebih disunahkan daripada selain 3 keadaan ini. 3 keadaan itu adalah sangat disunahkan. Pertama, ahaduha inda taghayyurul fam min azmin. Pertama, ketika terjadi perubahan mulut karena azm. Ketika terjadi perubahan mulut, bau mulut yang kurang sedap tapi karena azm. Azm ini ada yang mengatakan kila bahwa sukutun tawilun. Azm ini ada yang mengatakan adalah diam yang lama. Kalau orang diam lama itu kan akan terjadi perubahan mulut. Kemudian ada yang mengatakan huwa tarkul akli. Kemudian ada yang mengatakan azmin ini adalah tidak makan. Orang yang tidak makan itu kan akan terjadi perubahan bau mulut. Wa innama qala wa ghairihi liyashmala taghayyural fam bi ghairi azmin. Kemudian Kiai Musannaf itu kan mengatakan inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi. Ketika terjadi perubahan mulut karena azmin atau yang lain, sehingga mengatakan ghairihi ini dan yang lain itu supaya memasukkan perubahan mulut karena selain azmin. Artinya intinya yang penting terjadi perubahan mulut itu sangat disunahkan untuk siwakan, seperti ketika ka'akli dzirihin karing, ketika makan makanan yang berbau, seperti makan min saumin wa baswarin, seperti makan bawang merah, bawang putih, makan pete, jengkol dan lain sebagainya. Ini mungkin sangat disunahkan untuk siwakan. Kemudian yang kedua, keadaan yang sangat disunahkan siwakan wasani indal qiyami ail istiqol minan naumi, ketika bangun dari tidur. Bangun dari tidur meskipun tidak terjadi perubahan bau mulut tetap sangat disunahkan untuk siwakan. Wasalisu indal qiyami ila sholati fardun au naflan. Kemudian yang ketiga, sangat disunahkan untuk siwak ketika mau melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ketika mau melakukan sholat, bahkan dikatakan 2 rakaat atau dalam satu riwayat 1 rakaat sholat, 1 rakaat atau 2 rakaat sholat yang dengan siwakan bisa membandingi 70 rakaat sholat tanpa siwakan. Wa yata'akadu aidan fi ghairi salasah al-mazkurah mimma huwa mazkurun fil mutawwalati. Siwakan juga sangat disunahkan di selain 3 keadaan ini. Selain di keadaan 3 ini sebenarnya banyak lagi yang sangat disunahkan yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih besar. Seperti qiraatil Quran, seperti ketika membaca Al-Quran. Mau membaca Al-Quran itu sunnah bersiwak itu dalam menurut ulama itu ketika mau membaca ta'awudnya itu. Jadi ini ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua wasfirul asnan, ketika kuning-kuningnya giginya berwarna kuning, itu sangat disunahkan untuk siwakan. Wa yusannu ayyanwiya bisiwak as-sunnah. Disunahkan ketika siwakan, disunahkan niat melakukan kesunahan siwak. Jadi ketika dia siwakan, disunahkan untuk niatnya itu niat melakukan kesunahan siwak. Kalau dia tidak niat, tidak mendapatkan pahala siwakan. Seperti ketika dia diam dalam masjid, kalau dia tidak niat iktikaf, ya tidak ada pahalanya. Kalau dia niat iktikaf, maka ada pahala iktikaf. Seperti itu. Wa yastaka biyaminihi, dan dia sunnah siwakan dengan menggunakan tangan kanan. Sunnah menggunakan tangan kanan. Sunnah. Jadi misalnya tangan kiri ya boleh, tapi lebih baik, lebih sunnah itu menggunakan tangan kanan. Wa yabda'a bil janibil aiman min fami, mengawali siwakannya dari sisi kanan mulutnya, dimulai dari sisi kanan mulutnya. Jadi kanan dulu. Wa yumirra ala sakfi halqi, dan menjalankan siwaknya di atas langit-langit tenggorokannya. Dengan dijalankan dengan lembut. Wa ala karosi adrois, dan di atas gigi-gigi bamnya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, ada kurang dan lebihnya nanti bisa belajar sendiri.
Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.